Biografi dan sejarah penyebaran agama Islam oleh Sunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu wali songo dari Jawa Timur. Semasa hidup beliau, Sunan Giri menafkahkan hidupnya untuk dakwah. Maka tak heran jika sampai sekarang makam beliau masih banyak diziarahi. Biografi Sunan Giri. Dalam biografi Sunan Giri disebutkan bahwa beliau juga dikenal sebagai Raden Pakubuwono. Beliau dilahirkan di desa Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, pada tanggal 1 Syakban 860 Hijriah atau tanggal 26 April tahun 1456 Masehi. Beliau merupakan cucu dari salah satu wali songo, Sunan Ampel, yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masa kecil Sunan Giri diwarnai oleh kehidupan yang kaya nilai-nilai keagamaan. Sejak usia dini, beliau menunjukkan ketertarikan dan dedikasinya terhadap ajaran Islam. Sunan Giri mendapatkan pendidikan awal di bawah bimbingan dan didikan kakeknya, Sunan Ampel, yang juga merupakan seorang ulama terkemuka. Sunan Ampel bahkan dipercaya sebagai pimpinan dari Wali Songo. Di bawah bimbingan kakeknya, Sunan Giri tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga dipersiapkan untuk memainkan peran penting dalam penyebaran dan pembelaan agama Islam di Pulau Jawa. Pendidikan dan pembimbingan yang diterima Sunan Giri membentuk fondasi spiritual dan keilmuan yang kuat. Sunan Giri tumbuh menjadi tokoh yang dihormati dalam dunia Islam, dan kemudian perannya meluas dalam mengajarkan agama, memimpin masyarakat, dan berkontribusi pada perkembangan Islam di Jawa. Kelahiran dan masa kecilnya memberikan landasan penting bagi perjalanan spiritual dan kepemimpinan Sunan Giri yang pada akhirnya memberikan dampak besar pada perkembangan Islam di Indonesia. Guru-guru Sunan Giri. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan kakek Sunan Giri yang kebetulan juga seorang ulama, sufi, dan salah satu wali songo yang memiliki peran sentral dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Giri belajar secara intensif di bawah bimbingan kakeknya, yang tidak hanya memberikan pengajaran tentang ajaran Islam, tetapi juga mendidiknya dalam nilai-nilai spiritual dan kepemimpinan. Hubungan antara Sunan Giri dan Sunan Ampel mencerminkan warisan spiritual yang kuat dari satu generasi wali songo ke generasi berikutnya. 2. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal juga sebagai Sunan Gresik adalah salah satu tokoh wali songo yang turut memberikan pengaruh pada Sunan Giri. Sunan Gresik memberikan ajaran Islam yang mendalam dan menjadi salah satu tokoh spiritual yang dihormati di masanya. Sunan Giri belajar dari tokoh ini dalam rangka meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran Islam dan praktik sufi. 3. Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo yang juga dianggap sebagai guru spiritual bagi Sunan Giri. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedalaman ilmu agama dan mengajarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat. 4. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro merupakan salah satu guru yang memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian Sunan Giri. Beliau memberikan ajaran-ajaran tentang makna hakikat spiritual dan penghayatan agama yang mendalam. 5. Syekh Ahmad Zainal Mutakin. Sunan Giri juga mendalami ilmu agama dan tasawuf di bawah bimbingan Syekh Ahmad Zainal Mutakin, seorang tokoh sufi terkemuka pada masanya. Pengajaran Syekh Ahmad Zainal Mutakin membantu Sunan Giri untuk mendapatkan ilmu agama. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan seorang wali songo yang juga dianggap sebagai salah satu guru bagi Sunan Giri. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menerapkan pendekatan tasawuf yang toleran dan merangkul kearifan lokal. Pengajaran Sunan Kalijaga memberikan kontribusi dalam membentuk pandangan Sunan Giri terkait dengan harmoni antara ajaran agama Islam dan budaya setempat. 7. Sunan Bonang. Tak hanya Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, maupun Sunan Ampel, ternyata Sunan Bonang juga merupakan guru yang memberikan pengaruh besar terhadap Sunan Giri. Pengajaran Sunan Bonang, terutama terkait dengan pengembangan tasawuf dan ajaran Islam,
turut membentuk pemahaman mendalam Sunan Giri terhadap spiritualitas dan kebijaksanaan Islam. Melalui ajaran dari berbagai guru-guru beliau, Sunan Giri menjadi seorang ulama, wali dan sufi yang terkemuka. Kedalaman ilmunya, kebijaksanaan spiritual, dan kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Jawa membuatnya dihormati dan dianggap sebagai tokoh yang memiliki warisan spiritual yang kuat di kalangan umat Islam Indonesia. Cara Sunan Giri berdakwah. Sunan Giri merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Giri menjalankan misi dakwahnya dengan berbagai cara yang mencerminkan kebijaksanaan dan kesalehan spiritual. Proses penyebaran agama Islam dijelaskan dalam salah satu biografi Sunan Giri bahwa cara menyebarkan agama Islamnya adalah melalui pendekatan pendidikan dan pesantren. Sunan Giri mendirikan pesantren di Giri, di mana ia tidak hanya mengajarkan ajaran Islam tetapi juga memberikan pendidikan yang mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Pesantren Giri menjadi pusat pendidikan Islam yang dikenal karena keilmuan dan kedisiplinan yang diajarkan kepada para santrinya. Sunan Giri menggunakan pesantren sebagai pusat dakwah yang efektif, membangun generasi muslim yang kuat dan berdedikasi. Selain itu, Sunan Giri juga mempraktikkan pendekatan yang inklusif dan merangkul keberagaman budaya Jawa. Ia menggunakan seni tradisional, termasuk wayang kulit dan seni pertunjukan lainnya, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang menarik dan relevan bagi masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan Sunan Giri untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat. Sunan Giri juga dikenal karena keterlibatannya dalam urusan politik dan pemerintahan. Keberaniannya untuk memberikan nasihat kepada para penguasa setempat dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial dan politik menunjukkan bahwa dakwahnya tidak terbatas pada aspek spiritual semata. Secara keseluruhan, dijelaskan dalam biografi Sunan Giri bahwa beliau menggabungkan pendidikan, seni, dan keterlibatan dalam pemerintahan sebagai strategi dakwahnya. Dengan demikian, Sunan Giri memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan Islam di Jawa dan membentuk pola dakwah yang inklusif dan berdaya. Wafatnya Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada tanggal 4 Rajab 990H atau 1582 M. Saat itu, berdasarkan biografi Sunan Giri tercatat bahwa beliau telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam, pengembangan pesantren, dan keterlibatannya dalam urusan politik dan sosial. Sunan Giri juga dikenal karena pesantren Giri yang menjadi pusat keilmuan dan spiritualitas. Wafatnya Sunan Giri tentu sangat membuat umat terpukul, namun warisan spiritual dan keilmuannya terus berkembang melalui ajaran-ajaran yang diteruskan oleh para muridnya. Makam Sunan Giri di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi tempat ziarah dan doa bagi umat Islam. Peninggalan Sunan Giri tetap hidup melalui tradisi pesantren dan praktik keagamaan yang diteruskan oleh para pengikutnya. Wafatnya Sunan Giri menandai akhir dari perjalanan kehidupan seorang ulama besar yang memiliki peran sentral dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam di Jawa, dan meninggalkan jejak yang menginspirasi dan memberikan landasan bagi pengembangan Islam di Indonesia.